Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar Yusuf dari Fakultas Informatika, kelas karyawan, Universitas Informatika dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses FPP Growth atau FPP3, dan tujuan dari algoritma ini adalah sama dengan Aprio, yaitu mencari association rules. Namun perbedaan antara keduanya, antara FPP Growth dan a priori ini, FPP Growth atau FPP3, yang pertama adalah prosesnya lebih cepat karena hanya perlu scan database sekali saja, sedangkan a priori prosesnya lama karena scan database berulang kali. Yang kedua, menggunakan kode barang pada prosesnya, sedangkan a priori menggunakan nama barang pada prosesnya. Dan yang ketiga, akurasi rules-nya untuk FPP Growth atau FPP3 lebih cepat, sedangkan a priori itu lebih tinggi, begitu, lebih lumayan dan lebih tinggi begitu. Nah, ini ada contoh kasus tentang FP3 dari database berikut. Nah, yang pertama transaksi ID-nya, item botnya yang pertama ada milk, beer, dan diapers. Yang kedua ada beer, butter, dan milk. Yang ketiga ada milk, diapers, dan cookies. Yang keempat ada bread, butter, dan cookies. Yang kelima ada beer, cookies, dan diapers. Yang keenam ada diapers, bread, dan butter. Yang ketujuh ada bread, butter, dan diapers. Yang kedelapan ada beer dan diapers. Yang kesembilan ada milk, diapers, bread, dan butter. Yang kesepuluh ada bread dan cookies. Nah, untuk penyelesaiannya ini, yang pertama, kita menggunakan generate duplicate item. Nah, generate duplicate item ini, kita memiliki ada nama itemnya yang seperti tadi dan support count-nya. Support count ini, kenapa milk bisa ada 5? Nah, milk ada 5 itu terdiri dari sini, teman-teman. Yang pertama ada milk, 1. Yang kedua ada, dan yang ketiga ada. Yang keempat tidak ada. Yang ini jadi yang kelima. Maaf, ini yang jadi yang keempat, dan ini yang jadi yang kelima. Nah, untuk support count-nya itu seperti itu. Dan untuk beer ini ada 4, teman-teman, dari data contoh transaksi yang ini. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan untuk yang terakhir ini. Nah, begitu. Dan untuk diapers ada 7. Kita lihat dari database yang ini juga sama, teman-teman. Dari database yang ada di contoh transaksi ID tersebut atau item book tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan ditentukan minimal support 50% atau minimal transaksi, maka dilihat pada tabel yang ada atas tadi, menunjukkan bahwa kode di atas, maka untuk nama beer, ini tuh beer, teman-teman, dan cookies dieliminasi. Kenapa beer dan cookies dieliminasi? Karena minimal transaksinya 50%, teman-teman. Nah, 50%-nya ini karena ini di bawah 50% transaksi tersebut gitu. Dan untuk FPV list-nya menjadi seperti ini. Ada milk, diapers, bread, dan butter. Nah, yang kedua, menambahkan transaksi ID pada dataset yang telah diseleksi dengan minimum support 5 transaksi dengan menggunakan berdasarkan frekuensi yang paling tinggi ke frekuensi yang paling rendah. Nah, untuk frekuensi yang tinggi ke frekuensi yang paling tengah yang pertama, ini ada diapers. Diapers itu kenapa ya? Untuk transaksi di sini kita lihat kan diapers di urutan ketiga yang ini. Nah, di urutan ketiga yang ini. Kenapa dia bisa dipindah menjadi urutan yang pertama? Karena di sini, teman-teman. Nah, maka di sini nih. Berdasarkan frekuensi yang paling tinggi ke frekuensi yang paling rendah. Nah, ke frekuensi tinggi yang frekuensi rendah. Diapers ada di urutan pertama dengan support count-nya 7. Nah, 7 support count-nya. Jadi, diapers berada di posisi pertama untuk item bug setelah di seleksi minimal support 5 transaksi tersebut. Begitu. Yang pertamanya ada diapers. Yang kedua, kenapa ada milk? Karena untuk bir sendiri ini kan karena bir ini di bawah 5 transaksi. Bir ini di bawah 5 transaksi, teman-teman.
BIR ini di bawah minimum 5 transaksi, maka BIR dieliminasi. Untuk keterangannya kan seperti itu di sini juga. Maka BIR dan cookies dieliminasi karena tidak melebihi minimum transaksi tersebut begitu. Nah, kita tulis support account-nya. Yang kedua ada BIR, bread, butter, dan milk. Ini sama saja karena transaksinya sama-sama 5 begitu. Dan untuk yang ketiga ada diapers dan milk. Kenapa ini bisa 7 dari support account yang tadi. Yang keempat ada bread, butter, sama minimum transaksinya 5. Yang kelima hanya ada diapers saja. Kenapa yang kelima ada diapers saja? Karena yang cookies dan BIR tereliminasi gara-gara di bawah minimum transaksi yang 5 tadi begitu. Yang keenam ada diapers, milk, bread, dan butter. Yang ketujuh ada maaf, ini ketuker sepertinya. Nah, ini yang ketujuh, transaksi yang ketujuh, diapers, butter, dan bread. Yang kedelapan hanya butter. Yang kesembilan ada diapers, milk, dan bread. Gitu. Dan untuk membentuk FVP tree-nya, ini contoh transaksi yang pertama itu 0. Yang transaksi yang pertama 0. Kenapa ini diapers? Karena diapers ada di transaksi paling atas. Yang pertama seperti ini teman-teman. Begitu. Diapers ada posisi di yang paling atas. Nah, diapers ini berada di posisi yang paling tinggi. Nah, untuk milk sendiri itu ada di transaksi yang diapers begitu. Jadi di bawah transaksi yang berada di bawah transaksi yang diapers. Dan untuk bread sama bread sendiri juga ada berada di bawah transaksi yang milk. Yang kedua ada butter. Nah, ini butter. Ini ada bread lagi. Ini untuk transaksi yang ketiga. Ada yang keempat. Ini yang transaksi yang kelima. Ini yang transaksi 6. Kenapa 7? Ini 8. Nah, kenapa untuk ini menjadi 9, teman-teman? Kenapa ini bisa berubah jadi 9? Yang awalnya transaksi tersebut 10. Sekarang bisa berubah menjadi 9. Karena untuk transaksi tadi yang minimum ini, antara cookies dan BIR itu tereliminasi. Jadi bisa merubah bentuk dari transaksi ID tersebut. Merubah bentuknya menjadi hanya 9 transaksi begitu. Dan ini kenapa ada diapers 7, milk 4, bread 2, butter 2, bread 2, butter 1, bread 2, butter 2, milk 1. Karena ini jumlah dari ini teman-teman transaksi ini. Diapers, contoh ini contoh pertama 0 transaksi, yang kedua ada diapers. Kenapa diapers 7? Nih, di awalnya ada 1, di sini kita hitung ada 1 diapers, ini tidak ada, ini ada yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, dan ini yang ketujuh. Nah, maka diapers berada di posisi pertama dengan support count yang paling tinggi dan minimum transaksi ini support count-nya 7 gitu teman-teman. Dan untuk yang kedua ada milk ada 4, ini yang pertama 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Begitu teman-teman. Dan ini yang kelima. Nah, ini yang kelima teman-teman. Jadi milk ininya ada transaksinya ada 5 gitu. Maaf, ada 4 karena ini ya seperti itu teman-teman. Dan untuk BIR sendiri kenapa ada 2? Karena dihitung dari jumlah ininya, jumlah yang minimum transaksi tersebut begitu. Nah, ini jadilah seperti ini, dan ini hasil dari FVP tree yang akhir dari FVP tree tersebut begitu. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang mengenai FP growth atau FP tree. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.